Tapi kalau sudah ngomong insya Allah tapi tidak diniatkan dari hati, insya Allah itu berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudzhirahu 'ala dini kullihi basiran wa nadhira wada'iyan illallah bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu syafa'ati wal maqam. Allahumma basalli wa sallim ala hadzal nabiyil kiram wa rasulil a'zam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segenap kepengurusan Masjid Hidayatullah yang saya hormati, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, shaimin was shaimat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Dengan izinnya juga di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama dihimpunkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Sekarang kita isi waktu kita sembari menunggu datangnya waktu pagi dengan mau'izatul hasanah. Tentunya dengan penuh harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam agar kiranya selalu Allah curahkan ke haribaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah berada di jalannya. Alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini bukan cuman bertatap muka, tapi insyaallah langsung bertatap hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkah bulan Ramadan yang mulia. Tanpa terasa perputaran waktu sangatlah cepat. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga daripada Ramadan 1442 Hijriah dan hari ketiga di putaran pertama Ramadan kita tahun ini. Harapan kita mudah-mudahan 2 hari yang telah berlalu seluruh rangkaian amalia kita, baik itu puasa kita, tadarus Quran kita, sholat sunat tarawih dan witir kita, sedekah kita, hadir di majelis ilmu kita, kesemuanya itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ke depan kita mohon kepada Allah agar kiranya kita diberi kesehatan lahir batin, kekuatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan dan menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik mungkin. Salawat teriring salam agar kiranya selalu Allah curahkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena beliau kita mengenal mana yang hak, mana yang batil. Karena beliau kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ramadan yang mulia menjanjikan kemenangan kepada kita semua. Ramadan yang mulia menjanjikan berjuta-juta keutamaan buat kita semua. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Jangan ada waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Karena kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita akan menyesal nantinya. Maka saya selalu mengajak agar kiranya kita menjadikan Ramadan dalam kehidupan kita ini Ramadan terakhir. Kalau kita menganggap Ramadan ini terakhir buat kita, insya Allah ada katik peluang kita untuk menyia-nyiakan waktu. Kalau kita menjadikan Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita, insya Allah akan semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Ngapa demikian? Karena tahun depan belum tentu kita baca ketemu lagi. Maka tujuan daripada Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan untuk membentuk karakter kita ini menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada perintah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala panggilan iman. Allah tidak panggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tidak. Tapi yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau orang beriman sudah pasti Islam. Yang Islam belum tentu beriman. Maka panggilannya iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah atas orang-orang sebelum kalian. Jadi wong-wong sebelum kita dulu, maksudnya umat-umat nabi-nabi terdahulu juga berpuasa. Tapi syariat puasanya berbeda dengan kita. Kalau mereka ada yang nyambung puasanya 24 jam. Kalau kita umat Islam ini mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau puasa nyambung sampai malam bahkan haram hukumnya. Adapun tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam arti kata takut kepada Allah, takut meninggalkan perintah, takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bertakwa ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba pilihan. Orang yang bertakwa ini ditempatkan oleh Allah di tempat yang khusus, di tempat yang mulia. Sampai Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian semua, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau nyatakan an-nasu kulluhum min Adam wa Adam min turab. La badla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Semua manusia itu sumbernya satu daripada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak membeda-bedakan kita dari status sosial kita, tapi yang dibeda oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketakwaan kita.
Allah tidak menilai dari banyaknya harta yang kita miliki. Karena banyaknya harta tidak diimbangi dengan iman takwa kepada Allah, jadi bencana dalam hidup ini. Lebih-lebih lagi di akhirat kagak. Allah juga tidak menilai kita daripada tingginya status sosial, pangkat jabatan yang kita sandang. Karena itu bukan tolak ukur untuk mendapatkan kemuliaan. Bahkan tingginya status sosial, pangkat jabatan akan membawa bencana dunia, lebih-lebih lagi bencana akhirat kalau tidak diimbangi dengan iman dan takwa kepada Allah. Dan Allah juga tidak menilai kita daripada cantik dan tampannya rupa. Karena itu bukan tolak ukur untuk mendapatkan kemuliaan. Dan Allah tidak menilai kita dari suku mana kita lahir, dari bangsa mana kita dilahirkan, apa warna kulit kita, apa bahasa yang kita gunakan. Itu bukan ukuran untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi kemuliaan akan didapatkan ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bertakwa itu tempatnya khusus. Nah, Ramadan ajang pembentukan karakter insan-insan bertakwa kepada Allah. Karena tujuannya tadi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi wong takwa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau sudah menggunakan kalimat atau kata-kata mudah-mudahan, itu satu hal yang pasti. Berbeda dengan kita. Kalau kita sudah ngomong mudah-mudahan, banyaklah urungnya daripada jadi pun. Kalau kita ngomong mudah-mudahan, banyaklah urung daripada jadi. Tapi kalau Allah ngomong mudah-mudahan, pasti terjadi. Jangankan mudah-mudahan, insya Allah lagi tidak banyak dipertanggungjawabkan sekarang. Sehingga kapan kita ngomong insya Allah ditanya wong, insya Allah ya nian apa? Banyak yang tidak percaya lagi dengan insya Allah. Ngapa? Insya Allah kamu pelasa dari lisan baik, tidak diniatkan dari hati. Sebab kita menganggap kalau sudah ngomong insya Allah gugur sudah kewajiban kita. Padahal insya Allah tanpa disertai dengan niat itu berdosa. Jangan lupa besok. Oh ya insya Allah, insya Allah. Besok dah datang ditanya kemana? Ngapa datang? Aku kan ngomong insya Allah. Jadi seolah-olah insya Allah itu sudah menggugurkan segala-galanya. Padahal insya Allah itu harus disertai dengan hati. Niatkan nak melaksanakan, nak datang, nak menepati besok. Besok ada hambatan, ada halangan, tak datang, berarti bisa dibenarkan. Maka orang banyak tak percaya lagi mak ini lagi dengan insya Allah itu. Tiga kiai tak dipercaya itu. Masya Allah. Halo, assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam. Jangan lupa besok jadwal tempat kami. Yo insya Allah gitu. Jangan insya Allah itu iyo kelah. Nah, padahal kata iya, kata pasti itu hanya Allah. Buat kita insya Allah aku datang besok. Insya Allah aku tepati besok. Tiba waktunya ada hambatan, ada halangan, maka insya Allah itu bisa dibenarkan. Tapi kalau sudah ngomong insya Allah tapi tidak diniatkan dari hati, insya Allah itu berdosa. Tapi kalau Allah sudah mengatakan mudah-mudahan, itu satu hal yang pasti.